Selanjutnya bab 9 itu perubahan-perubahan sosial dan hukum. Nah, yang pertama itu ada hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Nah, perubahan-perubahan hukum ini akan terus terjadi karena di masyarakat itu terus berubah-ubah. Kenapa masyarakat berubah-berubah, Bu? Ada dari sisi eksternal dan ada dari sisi internalnya si masyarakat. Nah, dari sisi internalnya si masyarakat itu misalnya nanti ada pertambahan penduduk atau tidak perkembangannya penduduk. Kemudian masyarakat itu menemukan hal-hal yang baru, misalnya seperti teknologi. Kemudian teknologi itu membawa perubahan yang baru lagi dari luar, misalnya budaya Indonesia, misalnya orang Indonesia itu sudah sangat ketika dia menggunakan teknologi dia bisa mendapatkan informasi-informasi, melihat budaya-budaya orang luar yang menurut mereka sukai, kemudian mereka senangi, dan itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan sosialnya. Misalnya ya, misalnya ada masyarakat kita yang suka menonton YouTube, misalnya dari luar, dengan mereka kan misalnya ada ketika yang mereka tonton itu adalah misalnya budaya barat misalnya. Nah, ketika mereka menyukai itu dan menurut akal mereka itu sesuai dengan prinsip mereka, kemudian itu dibawa ke budaya mereka yang di Indonesia tadi. Bahkan nanti itu terjadi percampuran. Nah, makanya setiap hari manusia itu setiap waktu ke waktu manusia itu berubah-berubah, maka apa hubungannya dengan hukum? Maka hukum juga harus berubah. Tidak mungkin lagi sanksi penyidik penyidik, jaksa dan lain sebagainya tidak mengerti IT. Misalnya sekarang orang mencuri itu tidak perlu lagi dengan mencuri biasa. Mungkin orang mencuri dengan teknologi, membobol bank atau mencuri data-data seperti itu. Nah, penegak hukum pun harus penegak hukum lah yang paling cepat berubah-ubah kalau dalam kajian sosiologi. Yang harus cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Di sini misalnya yaitu badan-badan hukum, badan penegak hukum, dan badan pelaksana hukum. Ya, itu yang paling penting. Tidak mungkin lagi penyidik itu tidak mempunyai ilmu IT misalnya, atau dia tidak mengerti, tidak memahami teknologi. Karena misalnya orang mencuri, orang mencemarkan nama baik, orang memfitnah orang, itu tidak lagi dilakukan di dunia nyata, tapi dilakukan di dunia maya. Sehingga ketiga unsur penegak hukum, pelaksana hukum, pembentuk hukum ini mereka harus cepat tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat. Nah, perubahan itu akan terus terjadi karena manusia itu sudah hukum alamnya, mereka menyukai penemuan-penemuan. Mereka akan mencari terus mencari sampai kapanpun hal-hal yang baru, hal-hal yang belum ada seperti itu ya. Nah, namun tidak bisa kita pungkiri, yang kedua itu ada hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Nah, ketika hukum itu misalnya hukumnya sudah ada, masyarakatnya berubah-berubah seperti itu, tidak sesuai dengan hukum. Namun pada hakikatnya hukum melihat kembali esensinya, kenapa hukum itu diberlakukan. Nah, apabila hukum itu diberlakukan tapi masyarakatnya berubah terus-menerus, maka hukum itu bisa juga untuk mengubah masyarakatnya. Nah, kenapa hukum itu bisa mengubah masyarakatnya? Misalnya dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi tadi, perubahan yang dilakukan oleh masyarakatnya itu tidak baik, maka hukum bisa merubahnya. Dengan melaksanakan hukum, maka perilaku yang dianggap tidak baik, tidak benar tadi, maka bisa dikembalikan ke arah yang benar dengan adanya hukum. Bagaimana pengaruh ini ada pada hukum itu sendiri untuk merubah masyarakat? Maka kembali lagi kepada lembaga penegakan hukum, pelaksana hukum tadi. Nah, kemudian apabila lembaga-lembaga penegak hukum ini, pelaksana hukum ini mempunyai nilai dari masyarakat, maka hukum itu bisa merubah sosial masyarakat juga. Misalnya ya,
Kita ambil misalnya seperti kasus COVID-19 kemarin. Nah, pada dasarnya kan dulu misalnya di Aceh itu warung kopi 24 jam buka. Kemudian ada kebijakan yang dibuat oleh daerah misalnya, atau pemerintah pusat dibuat oleh daerah. Misalnya jam 10 malam tidak boleh lagi membuka warung kopi, ada sanksinya seperti itu. Nah, maka itu juga merubah dari kebiasaan masyarakat yang suka minum kopi sampai dari pagi sampai ke pagi lagi, sampai malam-malam hari. Maka ketika pada keadaan itu, karena adanya hukum, maka tidak ada lagi orang yang duduk di warung kopi di jam 10 sekian, seperti itu. Nah, hukum juga bisa membuat batasan terhadap perilaku masyarakat. Nah, dari sisi kajian sosiologi hukum. Kenapa demikian? Karena masyarakat itu kan sudah hakikatnya ya, mereka itu karena dia mempunyai akal, mereka itu mempunyai pikiran-pikiran, kemudian mereka membuat temuan-temuan, dan kemudian mereka berperilaku sesuai dengan ya menurut mereka itu baik baginya, atau menurut mereka itu yang mereka senangi, seperti itu. Nah, namun kadang-kadang yang mereka senang itu adalah perilaku-perilaku yang tidak taat terhadap hukum atau merugikan orang lain. Nah, hukum juga bisa merubah perilaku-perilaku tersebut. Misalnya di Aceh, misalnya kan siapa sih manusia yang di muka bumi ini siapa sih manusia yang lawan berjenis ini tidak menyukai lawan jenisnya yang lain, seperti itu kan. Misalnya di Aceh, ada mahasiswa laki-laki menyukai mahasiswa perempuan. Namun kan kalau di Aceh kemudian ketika dia saling suka menyukai, mungkin mereka pergi berdua, mereka pegangan tangan, seperti itu ya. Nah, itu kan boleh menurut mereka karena itu haknya mereka, dan tidak ada yang maksud intinya tidak secara dia laki-lakinya mau, perempuannya mau, seperti itu kan, artinya boleh-boleh saja. Namun karena di Aceh itu ada kanun tentang khalwat, kanun tentang ikhtilat, atau sampai kepada zina, maka perilaku mereka yang kebiasaan membentuk perilaku mereka yang suka misalnya tadi menyukai pergi berduaan atau berpegang-pegangan tangan dengan lawan jenisnya, maka dengan adanya hukum tadi, perilaku itu tidak sering dilakukan di masyarakat Aceh misalnya. Atau yang paling kita bisa lihat sekarang misalnya pada kasus-kasus homo dan lesbian. Di Indonesia kan hukum homo dan lesbian itu kan tidak ada, cuman ada pada masyarakatnya saja, karena masyarakatnya itu mayoritas adalah masyarakat muslim. Karena di ajaran agama Islam, homo dan lesbian itu tidak boleh, jadi masyarakat menganggap hal-hal seperti itu tidak boleh. Namun ada juga orang melakukannya secara sembunyi-sembunyi, tidak terbuka, atau masyarakat sendiri tidak mengetahui mereka berperilaku demikian. Di Aceh misalnya ada kanun tentang homo dan lesbian, musahakah dan liwat, seperti itu. Nah, perilaku homo dan lesbian tadi bisa dicegah dengan adanya kanun tersebut. Nah, sehingga hukum juga bisa mengubah perilaku masyarakatnya. Namun walaupun demikian, kalau dalam kajian sosiologi hukum, kalaupun hukum itu bisa merekayasa sosial, bisa merubah perilaku masyarakatnya, namun ada juga batas-batas penggunaan hukum itu sendiri. Tidak mena-mena. Kenapa ada batasan? Karena hukum itu kan berasal dari masyarakat, yang dilaksanakan terhadap masyarakat, dan penegaknya juga adalah sebenarnya masyarakat atau manusia, seperti itu ya. Nah, kenapa perlu ada batasan itu? Karena bisa jadi manusia itu kan mempunyai akal dan hawa nafsu, seperti itu. Jangan sampai hukum itu digunakan hanya untuk kepentingan pribadinya, tidak ada nilai dalam kehidupan, tidak mempunyai nilai dalam kehidupan sosial masyarakat atau bersama-sama, atau nilai sosial ke masyarakatannya, tapi lebih kepada nilai-nilai pribadinya. Makanya hukum
begitu juga ketika dia sebagai rekayasa sosial merubah perilaku sosial, maka dia mau juga mempunyai batasan. Nah, batasan-batasan ini harus dilihat apakah hukum itu memang hakikatnya dibutuhkan untuk masyarakat atau tidak. Nah, apabila itu sudah keluar masyarakat tidak butuh. Di mana lihat butuh tidaknya masyarakat ketika hukum itu sendiri diterapkan dan masyarakat menolaknya.